Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan kedua, kita mendengar surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawatnya, demikianlah besarnya kasih sayang kepadamu. Itu isi surat Paulus kepada yang dikirim kepada jemaat di Tesalonika. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat isi surat Paulus, kalau kita melihat, merefleksikan kata-kata Paulus ini, mungkin saja Paulus dia menulis sebagai seorang pengikut Yesus Kristus. Mungkin Paulus saat dia menulis, dia berada dalam masalah, dia berada dalam menghadapi situasi yang sulit. Mungkin karena dia mewartakan Injil Yesus Kristus kepada Roma, kepada jemaat di Roma, kepada jemaat di Tesalonika, dan juga kepada jemaat-jemaat yang lain. Karena itu dia mungkin menghadapi banyak masalah, mungkin penolakan, atau tidak mungkin karena dia dikejar-kejar, atau bisa juga mungkin saat dia di penjara. Karena itu dia mengirim surat itu kepada jemaat di Tesalonika. Tentu tujuannya untuk mau menguatkan iman jemaat itu sendiri, supaya tetap bertekun dalam doa dan kepada Yesus Kristus sendiri. Atau bisa saja sebaliknya, jemaat yang di Tesalonika itu yang mereka menghadapi masalah. Mungkin karena mereka mengikuti Yesus Kristus sehingga mereka dikejar-kejar atau menghadapi kesulitan yang lain. Karena itu untuk menguatkan mereka, untuk meneguhkan mereka, Paulus sendiri mengirim surat kepada jemaat di sana untuk menguatkan iman mereka agar tetap bertekun dalam doa dan kepada Yesus Kristus sendiri sebagai satu-satunya penyelamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat posisi Paulus atau sebaliknya posisi jemaat di Tesalonika, maka tujuan Paulus sendiri mempunyai niat untuk menguatkan mereka, untuk meneguhkan mereka agar tetap mereka bertekun dan bertahan dalam kesulitan-kesulitan, dalam doa dan dalam sabda. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya bagaimana hubungannya dengan kita? Kalau kita melihat dan menempatkan diri seperti posisi Paulus dan kepada jemaat tadi situasi yang dialami, maka dalam kehidupan kita juga seringkali kita menghadapi banyak persoalan, dan itu seringkali menekan kehidupan kita. Bahkan bisa saja kita meragukan Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita yakini, Tuhan yang kita percaya. Tetapi lewat pengalaman Paulus, lewat pengalaman jemaat di Tesalonika, mau memberikan satu contoh kepada kita agar kita tetap bertekun dalam doa dan sabda. Di mana dalam doa dan sabda itu kita menerima kekuatan melalui sabda, dan dalam doa kita bisa curhat apa yang menjadi kebutuhan mendasar kita
dalam kehidupan kita, bahkan masalah-masalah yang kita hadapi. Bahkan masalah-masalah yang kita hadapi. Karena itu yang paling penting bagi kita ialah berdoa dan sabda, mengikat diri kita dengan Tuhan, dengan masalah-masalah hidup kita dengan Tuhan melalui doa-doa dan dengan mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, izinkanlah kami hidup seturut teladan nasihat Paulus, dan biarkan kami hidup dalam pelukan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Kiranya Kristus menjadi tujuan hidup kami.